Beliau confirm akan hadir membawa seluruh ijazahnya baik dari SD, SMP, SMA hingga S1 yang sudah disita ya. Ada sedikit bocoran sepertinya akan P21, tapi kembali lagi kami tidak mau mendahului ya. Tapi yang jelas ya, ini akan terus masuk ke pengadilan. Berkas perkara tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilimpahkan Polda Metro Jaya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya P21. Dan begitulah menurut keyakinan kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, saat disinggung mengenai P21 Roy Suryo CS. Meski tidak mau mendahului Polda Metro Jaya, Rifai Kusumanegara sudah mendapat informasi jika P21 hanya tinggal menunggu pengumuman dari pihak terkait, dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Dan menurutnya dalam waktu dekat ini akan segera diumumkan. Dan jika kabar itu benar, maka kasus yang sudah berumur setahun ini akan segera masuk ke pengadilan untuk disidangkan. Ada info terkait status P21 ini akan segera disampaikan, ya buat kami ini sesuatu yang baik, berarti terjadi kemajuan dari laporan yang sudah kami ajukan yang memang sudah berlangsung sekitar 1 tahun ya. Tapi kita tinggal tunggu saja apakah benar perkara ini sudah P21 dan siap disidangkan atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh pihak penyidik. Jokowi sendiri mengaku sudah siap hadir di pengadilan, tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai terlapor untuk memberikan kesaksian, tetapi juga memperlihatkan ijazah kepada publik. Saat ini Jokowi dan timnya sedang menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, termasuk dokumen saat menempuh perkuliahan di Universitas Gadjah Mada 40 tahun lalu, yang juga sebagian masih tersimpan di kampus alma maternya itu. Menurut kuasa hukumnya, itu bukti jika mantan orang nomor 1 di Solo itu benar-benar sudah mempersiapkannya semuanya untuk hadir di pengadilan nanti. Nah, waktu kami laporkan ke Pak Jokowi tentang perkembangan 3 minggu yang lalu itu, kami juga memastikan kehadiran Pak Jokowi di persidangan, termasuk juga untuk mempersiapkan diri terkait waktu, apa adanya mungkin membutuhkan mengumpulkan lagi data-data informasi perkuliahannya ya, karena ini kan sudah 40 tahun yang lalu ya, paling enggak tanggal-tanggal bulan atau dokumen-dokumen terkaitnya mulai dikumpulkan kembali untuk bisa ditunjukkan di persidangan. Beliau confirm akan hadir membawa seluruh ijazahnya baik dari SD, SMP, SMA hingga S1 yang sudah disita ya. Kalau itu sudah disita nanti tinggal minta izin hakim tunjukkan, dan beliau semua akan menunjukkan kepada masyarakat di dalam forum pengadilan yang memang peradilan ini kan terbuka untuk umum. Jadi kembali lagi, beliau sih dari dulu juga tidak keberatan untuk menunjukkan, tapi dilakukan dengan cara-cara yang benar, forum yang benar, dan tidak didikte oleh para tersangka yang sama sekali selama ini tindakannya tidak berdasar dan sudah jelas ingin merusak reputasi Pak Jokowi. Nah, untuk itu ya kita berharap ya bahwasanya ya segeralah untuk diumumkan. Jadi tidak ada lagi asumsi-asumsi, opini-opini sesat yang dikembangkan oleh mereka gitu kan. Kan kita paham, kita lihat bagaimana mereka seperti orang panik ya. Lapor sana, lapor sini ya, ke instansi A, instansi B, instansi C gitu. Padahal sebetulnya kalau jujur, kalau mereka mempunyai alat bukti yang kuat ya, untuk dipertarik, di challenge di pengadilan, seharusnya kan tidak seperti itu. Menanggapi upaya yang terus dilakukan Roy Suryo agar kasusnya dihentikan, kuasa hukum Jokowi menanggapinya dengan santai. Menurutnya, upaya yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan adanya ketakutan. Dalam situasi saat ini, Roy Suryo bisa dikatakan dalam keadaan tertekan. Karena dugaannya itu pula, Rifai menyindir Roy Suryo dan kuasa hukumnya rajin menggelar konferensi pers. Meski begitu, Rifai tidak mendengar adanya argumen hukum baru yang diucapkan Roy Suryo terkait desakannya yang meminta kasusnya dihentikan. Mengingat yang terus dinarasikan ialah argumen-argumen berulang dan terdengar lemah. Justru yang disampaikan menurut saya hal yang tidak berdasar, hal yang tidak kuat ya, dan hanya itu yang bisa disampaikan terkait keberatan untuk dihentikan. Nah, yang menarik justru di sini adalah yang kita sayangkan justru
sampai tadi juga disampaikan oleh teman-teman media Cumi-Cumi bahwa sampai hari ini Pak Roy itu masih terus dengan segala argumentasinya menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dengan berbagai dalil yang sebenarnya banyak juga dalil-dalil yang bersifat repetisi, yang sudah dijawab panjang lebar tapi diulang kembali ya, seperti kaset lama yang dinyalakan diulang kembali ya. Jadi tidak ada hal yang baru, tapi poinnya adalah secara terus-menerus Pak Roy Suryo ini bahkan semakin heboh dan semakin hot, terus memfitnah, menghina Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Kalau dikatakan ada P21, ya itu keniscayaan. Kan sudah dikatakan, ini kan jalan terus sampai ke pengadilan. Kalau jalan terus sampai ke pengadilan, kan ada tahapannya, P19 ya P21. Bukan P19 atau P22 misalnya. Kan ini kan langsung terus ke pengadilan gitu. Desakan agar Roy Suryo ditahan sebelumnya sempat menggema. Dukungan penahanan pun meluas, terlebih berkas perkaranya santer disebutkan sudah dinyatakan lengkap alias P21. Jika itu benar, tidak ada keraguan maupun alasan bagi kejaksaan untuk segera menahan Roy Suryo, yang jika dibiarkan di luar akan sangat berbahaya bagi persatuan di tengah masyarakat. Ya, biasanya itu orang kalau sudah dilaporkan ke polisi itu atau ke penyidik, seharusnya justru bisa mengurangi tindakannya, tapi ini yang terjadi malah sebaliknya ya. Malah semakin heboh, ya, semakin hot, bahkan hampir bukan tidak hanya tiap minggu ya, mungkin seminggu bisa 2-3 kali terus menyampaikan di media, di berbagai kesempatan ya, yang dalam hemat kami berusaha membrainwash masyarakat agar seolah-olah meyakini ijazah ini palsu, yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh otoritas terkait ya, baik penerbit ijazah maupun lembaga penegak hukum yang sudah melakukan penyelidikan dengan menggunakan berbagai teknologi. Nah, tapi ini semua justru menunjukkan bahwa Pak Roy ini justru terus mengulangi tindak pidana yang sudah dipersangkakan, yang sebenarnya menurut KUHAP ini bisa menjadi alasan penahanan. Salah satu alasan penahanan itu diantaranya selain menghilangkan barang bukti, berupaya melarikan diri, yang ketiga adalah terus mengulang tindak pidananya ya. Kalau dia menghina orang, itu enteng banget gitu. Tapi ketika dibalikin, udah ada kayak cacing kepanasan gitu, teriak sana teriak sini gitu loh. Hampir tiap hari ya melakukan press conference atau apapun, yang kecil-kecil pun juga lakukan. Karena itulah jalan mereka untuk bisa mendapat atensi publik yang tinggi, kemudian untuk bisa mempengaruhi publik dengan asumsi dan pemikiran-pemikiran mereka yang sesat itu. Sepak terjang Roy Suryo yang membawa misi mengungkap ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya menuai banyak tanya. Tidak terkecuali tim hukum Jokowi dalam melihat berbagai tuduhan yang dialamatkan Roy Suryo CS pada keluarga Jokowi. Dengan tidak menuduh berbagai pihak, bagi Rifai Kusumanegara, sukar rasanya untuk tidak mengatakan ada agenda politik yang sengaja memboncengi kasus ini untuk merusak reputasi Jokowi, mendowngrade-nya agar jatuh sejatuh-jatuhnya, jika perlu tidak dipercayai lagi oleh masyarakat. Berangkat dari asumsi itulah, Rifai Kusumanegara yang sudah cukup lama melihat kasus ini, menilai ada agenda besar yang sudah dipersiapkan aktor intelektual di balik sepak terjang Roy Suryo. Kalau kami melihat ini kan lebih kepada tujuan politik, ya, tujuan politik untuk merusak reputasi, mendegradasi nama baik Pak Jokowi, gitu ya, bahkan mencoba membrainwash masyarakat ya untuk lebih kurang tidak lagi bersipati atau mungkin membenci Pak Jokowi, kan seperti itu lebih kurang. Kalau kita lihat tujuannya gitu ya, sehingga beliau ini kan banyak cara dilakukan objeknya. Bicara pertama ijazah, ya, ijazah sudah bisa ditepis lari ke skripsi ditepis lari lagi ke KKN. Dia akan cari terus, selesai dari situ pindah ke ijazah anaknya Pak Wapres gitu kan. Nanti dia keliling-keliling terus. Intinya adalah bukan soal mana objeknya, tapi bagaimana menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Dan itu memang biasa dalam pertarungan politik ya. Sekalipun di dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu dilarang perbuatan-perbuatan memfitnah ya, menghina, apalagi dengan menggunakan menyalahgunakan teknologi informasi gitu ya. Kalau kita lihat dari faktanya pun yang ada kami ajukan, yaitu bukti fakta-fakta sejak Januari hingga April 2025 ya, jelas
dari 31 objek itu, mereka melakukan fitnah dan penghinaan ini bukan atas nama penelitian. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Silakan dibuka ya, silakan dibuka sosial media Januari hingga April 2025. Tahun lalu ya, bukan tahun ini. Itu yang jadi objek penelitian kami ya. Objek pelaporan kami. Sama sekali tidak ada mengklaim sebagai peneliti. Baru setelah kita laporkan, mereka mengklaim sebagai peneliti untuk melindungi dirinya. Tapi kembali lagi, tidak semudah itu mengelabui para penyidik, jaksa maupun hakim. Ya, kami semua sudah mengerti cara-cara pembelaan yang tidak berdasar. Ya, dan nanti silakan saja kami nggak mendahului. Dalam persidangan kita akan lihat apakah argumentasi pembelaan mereka dapat diterima baik oleh jaksa maupun hakim yang mengadili.